Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman. Shalom Mama Minang, firman Tuhan yang kita ambil hari ini tertulis dalam Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mencoba untuk merefleksikan kembali tentang arti perjalanan hidup ini. Jika kita melihat bahwasanya banyak orang menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, kita perlu mencari tahu apa dasar mereka hingga tiba pada kesempatan itu membuat sebuah syair yang begitu indah. Salah satu hal yang kita perhatikan ternyata background, latar belakang mereka adalah bagaimana mereka menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia dalam perkara-perkara itu. Mereka memang menderita, mereka menangis, mereka tertindas, tetapi mereka sampai kepada tujuan akhir mereka, dan itulah pengharapan. Kesetiaan ini menjadi karakter yang benar-benar Tuhan inginkan dari kita. Sebab Tuhan sendiri adalah Allah yang setia, maka hal itulah yang diinginkan dari kita. Dan lihatlah yang dikatakan dalam kitab Wahyu, bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah mereka-mereka yang adalah pemenang. Pemenang itu berada di atas segala sesuatunya, tetapi taat itu berada di bawah sesuatu. Kita dituntut menjadi pemenang. Artinya ini bagian dari disiplin hidup kita. Ini adalah proyek kita di dunia ini sebagai pribadi-pribadi yang menjaga kepercayaan itu dengan benar. Kita melihat bahwasanya dalam nas ini dibuat sebuah gambaran perihal tentang keberadaan orang-orang yang benar itu. Dikatakan bahwa orang-orang benar dari masing-masing bangsa diizinkan masuk ke dalam kota yang telah dibentengi ini, bahwasanya tidak ada lagi yang dapat merusak tatanan itu. Dan hal ini sebenarnya menjadi gambaran tentang representasi tentang surga yang dipersiapkan itu, bahwasanya orang-orang yang memasuki itu adalah orang-orang yang benar. Tetapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang benar jika kita tidak tahu kebenarannya? Bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang teguh jika kita tidak memiliki kekuatan dalam hal memahami kerangka perjalanan kehidupan ini? Bagaimana mungkin kita sampai ke sana? Tetapi kita menyadari satu hal, bahwa orang-orang yang hatinya teguh dijagai oleh Allah dengan damai sejahtera, sebab kepada Allah lah kita percaya. Kita mengerti sekarang mengapa Paulus mengatakan akan tidak ada tiga hal yang tetap: iman, pengharapan, dan kasih. Bisik pertama adalah iman. Ternyata jika kita tidak mengawali dengan iman, pengharapan kita juga akan menjadi keliru. Dan jika kita tidak memiliki pengharapan dalam iman yang benar, maka kasih kita juga akan menjadi kasih yang mengerikan. Seluruh ini merupakan tatanan yang ternyata telah diatur sedemikian rupa, sehingga kita tidak boleh meloncat satu sama lain. Kita harus menjalani itu step by step, sehingga benarlah kita ini adalah pribadi-pribadi yang hidup dalam damai sejahtera itu. Orang-orang yang hidup dalam damai sejahtera itu akan dengan begitu yakin menjalani hari-hari mereka, sebab mereka memiliki Allah yang setia. Dia adalah Allah kita, dan Dia adalah Bapa kita. Itu mengapa kita berseru dalam doa kita, ya Bapa kami. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima pada kesempatan yang baik ini. Engkau yang menjaga kami. Engkau tidak mengizinkan pengharapan kami hancur. Engkau tahu bahwa kami lemah, tetapi Engkau menambahkan iman kami. Engkau menguatkan kami, sehingga kami benar-benar menjaga kesetiaan itu, sehingga Engkau menjadi tujuan kami yang sesungguhnya dalam hidup ini. Biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Dan terpuji Engkau Bapa di dalam Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.